Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran tafsir dan kita masih membicarakan tafsir surat Shad. Untuk sekadar mengingatkan kembali surat ini karena sudah terlewati beberapa hari, mungkin ada yang lupa. Kita tengok surat ke-38 ini, yaitu surat Shad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsirah. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'adun. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jahannama yaslawnaha fabi'sal mihad. Hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Wa akharu min syaklihi azwaj. Wa akharu min syaklihi azwaj. Hadza faujum muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar. Qalu bal antum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu azaban di'fan finnar. Para muslimin rahimakumullah, ini ayat-ayat yang berbicara tentang akibat yang akan diterima oleh manusia, siapapun dia orangnya, bangsa apapun dia, apapun sukunya, bagaimanapun tutur bahasanya, apa saja warna kulitnya, apapun jabatannya, ya, tidak pandang lagi. Kalau dia bertakwa, maka orang-orang yang bertakwa ini dijanjikan oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya yang tadi dibaca dari surat Shad ini, yaitu mulai dari
ayat yang ke-49 ya. Hadza dzikrun, inilah peringatan, inilah Al-Qur'an yang merupakan peringatan, atau boleh juga dimaknai inilah Al-Qur'an yang merupakan kemuliaan. Jadi Al-Qur'an itu zikrun yang artinya kemuliaan bisa, peringatan bisa. Inilah Al-Qur'an yang merupakan peringatan. Wa inna lil muttaqina, dan sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa, la husna ma'abin, sungguh ada sebaik-baik tempat kembali. Jadi orang-orang yang bertakwa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita semuanya bertakwa, nanti ketika kita kembali ke hadapan Allah dengan meninggalkan dunia yang fana ini, kita akan diberi oleh Allah sebaik-baik tempat kembali. Di kuburannya itu enak, walaupun kelihatan dipendem, ditaburi tanah, mulutnya, jasadnya kelihatannya menderita karena sakit COVID atau sakit yang lainnya, atau ditembak oleh polisi, ya, mati, ya, atau apapun lah. Kalau orang-orang itu tadi yang mati tadi bertakwa, maka dia akan kembali ke tempat kembali yang baik. Itu dikubur begitu, apalagi nanti di akhirat. Nah, dikubur saja mereka mendapatkan kubur yang luas, alam kubur yang nyaman, yang nanti akan kita bicarakan pada waktunya, ya, bagaimana keadaan di alam kubur, bagaimana keadaan di alam akhirat nanti dari hadis-hadis Nabi, ya. Insyaallah. Kemudian Allah berfirman, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Selain tempat kembali yang baik, ada lagi kebun-kebun surga, taman-taman surga Aden, taman-taman surga yang kekal, mufattahatan lahumul abwab, yang selalu dalam keadaan terbuka untuk mereka pintu-pintu surganya itu. Pintu-pintu surga yang ada 8 jumlahnya itu terbuka untuk mereka. Kemudian di dalam surga ngapain orang-orang yang bertakwa ini? Saudara, kalau di dunia ini kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita banyak beraktivitas dengan macam-macam aktivitas kita sendiri-sendiri. Ada yang cari duit sebagai pegawai negeri, ada sebagai anggota TNI, anggota Polri, ada sebagai pegawai swasta, ada sebagai buruh, baik buruh kasar maupun buruh halus. Ya, buruh halus itu buruh apa itu? Ya, buruh kasar atau buruh yang gajinya gede gitu. Jadi komisaris BUMN misalnya, atau apapun dia. Ya. Kalau dia bertakwa, nanti di akhirat sana dia tidak lagi sibuk dengan semua kegiatan seperti di dunianya. Di sana kegiatannya cuma begini. Muttaqiina fiha, mereka bersandar di dalam surga, duduk bersandar di dalam surga. Yad'una fiha, mereka selalu minta di dalam surga, bifakihatin katsirah, dengan berbuah-buahan yang banyak macamnya, wasyarab, dan juga minuman yang banyak macamnya. Jadi pekerjaannya cuma duduk, berzikir, bercengkrama dengan keluarga. Santai-santai di sana. Nah, kalau di dunia ini sampean jangan santai. Waktunya ngaji malah pergi sembunyi. Masuk sini, jangan di luar gitu loh. Nanti enggak dapat barokahnya ngaji sampean. Masuk ke dalam, jangan di luar, kecuali yang jaga, ya. Yang tugas jaga boleh di luar. Kalau tidak ada tugas jaga, masuk ke dalam, ya. Jadi di dunia ini enggak boleh santai-santai, harus kerja. Kalau mau santai-santai nanti di akhirat sana. Di dunia ini bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu tidak mudah, Pak. Perlu perjuangan, perlu jihad. Nah, jihad itu perjuangan.
Kemudian selain mereka duduk-duduk bersandar, ya, dalam hadis diterangkan bahwa mereka duduknya itu bersila, seperti sampean ini duduk bersila begini. Terus mereka selalu minta makanan apa yang mereka mau. Ya, di sini cuma disebut seperti ini. Nanti di ayat yang lain, ya, mereka minta mayastahun, apa yang mereka ingini. Ya, mayastahihil anfus. Mereka selalu meminta dalam surga sana apa yang jiwa-jiwa manusia ini menginginkannya. Apa yang diingini oleh jiwa-jiwa manusia. Ya. Kemudian di samping duduk-duduk bersandar santai-santai dengan istri dan anak-anak mereka, wa indahum qasiratut tarfi atrab, wa indahum, dan di hadapan mereka ada qasiratut tarf, perempuan-perempuan yang pendek pandangan matanya, perempuan-perempuan yang pendek kerlingan matanya, ya, yang pendek lirikan matanya. Maksudnya di sana mereka ditemani bidadari-bidadari surga. Satu orang beriman, satu orang bertakwa, dikasih 2 bidadari. Setiap orang beriman dikasih 2 bidadari. Dalam hadis diceritakan nanti di surga itu tidak ada laki-laki yang membujang, enggak ada. Yang waktu di dunia ini membujang, belum sempat kawin, terus mati. Nanti di sana dikasih istri 2 bidadari. Asal dia beriman dan beramal soleh, bukan ngebom, bukan. Ya, beriman dan beramal soleh. Kemudian atrab, wanita-wanita itu tadi adalah wanita-wanita yang sebaya umurnya. Lalu setelah Allah berbicara tentang kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang-orang bertakwa, mulai dari ayat 49 sampai 52, lalu Allah berfirman begini, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Hadza, inilah ma, apa yang tu'aduna, kalian dijanjikan, kalian selalu dijanjikan oleh Allah liyaumil hisab, untuk hari perhitungan, untuk hari kiamat. Maksudnya pada hari kiamat nanti, inilah yang dijanjikan kepada kalian. Ya, hanya duduk-duduk saja pekerjaannya, kadang-kadang pelesir, ya, piknik, naik pesawat yang belum pernah dilihat oleh manusia di muka bumi ini. Kecepatannya bisa dari bumi ke langit sana. Ketinggiannya sudah di atas 33.000 kaki udah. Mungkin udah 60.000 kaki udah sampai ke langit sana kok. Ya. Itu. Berikutnya ayat yang ke-54, inna hadza larizquna, inna, sesungguhnya, hada, inilah, larizquna, sungguh pemberian kami. Inilah, sesungguhnya, inilah pemberian kami. Begitu kata Allah. Manusia, ini pemberian kami untuk kamu nanti kalau kamu bertakwa. Ya, malahu, pemberian kami ini adalah ma, apa saja yang lahu baginya. Malahu, tidak ada baginya. Ma ini manafiah, ya. Ma, tidak ada, lahu, baginya. Jadi saya ulangi, inna hadza, sesungguhnya inilah, larizquna, sungguh pemberian kami. Malahu, tidak ada baginya, min nafad, dari sesuatu yang habis. Inilah pemberian kami yang tidak ada habisnya. Jadi saudara, pemberian Allah untuk kita, kalau kita bertakwa dan sampai mati tetap bertakwa, nanti kita akan dibeli oleh Allah pemberian Allah yang tidak ada habisnya. Gak pakai habis. Kalau nikmat di dunia ini ada habisnya, Pak. Hari ini kita makan enak, makan apa aja rasanya enak, dah sampai makan telur asin pun enak gitu. Ya. Makan ikan asin aja enak, pakai sambal tuh, wah enak sekali. Tapi begitu kena COVID, Pak, hilang itu rasa-rasa itu, Pak. Sampai yang belum pernah ngerasakan ya nggak bisa bayangkan. Aku sudah pernah ngerasakan jadi.
Betul-betul nggak ada rasa itu semua makanan tuh. Nggak doyan makan aku. Seminggu lebih tuh. Dalam seminggu pertama tuh doyannya cuma makan bubur. Jadi bikinin teman kita nih. Aku dibuatkan bubur. Ya, jadi aku makan bubur tiap hari, pagi, siang, malam bubur terus. Bubur nasi direbus itu loh Pak. Nasi direbus nggak pakai lauk gitu. Lauk kasih telur, telurnya nggak ada rasanya, nggak mau. Maunya cuma buburnya aja. Masya Allah. Ya. Itu kenikmatan di dunia ini apa sehebat apapun, seenak apapun, senikmat apapun itu bisa habis. Ya. Semuanya sudah. Jabatan nikmat waktu menjabat. Selesai menjabat ya habis masa jabatannya ya balik jadi rakyat biasa, ngomong nggak diperhatikan, nggak didengar. Waktu jadi presiden, ngomong jadi syariat itu, jadi aturan. Ya. Jadi begitu saudara sekalian ya. Pemberian kami nanti tidak ada habisnya, nggak ada makanan habis. Aku pengen durian, habis duriannya nggak musim, nggak ada gitu nggak ada. Aku pengen jeruk, ini belum musim, belum musim. Nggak ada. Itu kalau di dunia, aku pengen jeruk yang kuning kecil-kecil tuh. Sampai hari ini nggak ada. Nah, kenapa? Belum musim kok. Ya di dunia ini, nanti kalau di akhirat nggak ada kayak begitu. Nggak ada yang habis itu nggak ada. Lalu kata Allah seperti ini. Ini untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah Allah berfirman apa yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa mulai dari ayat 49 sampai 54, berikutnya kebalikannya. Ya, kebalikannya orang-orang bertakwa apa kata Allah? Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Hadza inilah wa inna dan sesungguhnya lit-taghina untuk orang-orang yang melewati batas. At-taghin, orang yang melampaui batas, melanggar batas, melewati batas. Sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas la syarra ma'abin. La syarra sungguh ada seburuk-buruk, sejelek-jelek ma'abin tempat kembali. Bandingkan Pak kalimatnya dengan yang di atas tadi Pak. Nih. Nah. Nih, pelajaran Pak. Untuk orang yang bertakwa Allah bilang begini. Hadza dzikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Inilah peringatan, inilah Al-Qur'an yang merupakan peringatan dan sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa yang mau mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an la husna ma'ab. Sungguh ada sebaik-baik tempat kembali. Perhatikan bentuk kalimat terakhir nih. La husna ma'ab. Ya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Di belakangnya hadza, mirip-mirip aja nih bunyinya nih. Hadza tapi enggak pakai zikrun. Hadza zikru. Ini kalau di sini gini kan bunyinya. Hadza zikru wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Nah, kalau untuk orang yang berdosa, untuk orang yang togho apa? Hadza enggak pakai zikrun di belakangnya. Hadza inilah wa inna dan sesungguhnya lit-taghina. Kalau di depan lil muttaqina. Halo, bisa ngikuti ini? Nah, di depan ayatnya berbunyi wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Kebalikannya wa inna lit-taghina dan sesungguhnya untuk orang-orang yang melampaui batas, melewati batas, kelewat batas, ya, la syarra ma'ab, la syarra ma'ab. Sungguh ada seburuk-buruk tempat kembali. Bukanlah husna maaf tapi la syarra ma'ab. Ya. Terus apa bentuknya?
apa yang disebut oleh Allah dengan seburuk-buruk tempat kembali? Kalau tempat kembali yang disebut oleh Allah untuk orang-orang bertakwa tadi namanya adalah disebut oleh Allah sebagai husna maaf, sebagai sebaik-baik tempat kembali. Itu wujudnya adalah jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Ya, surga Aden, surga yang kekal yang selalu terbuka untuk mereka pintu-pintunya. Nah, untuk orang yang melampaui batas apa? Di sini ya, disediakan la syarra ma'ab. Apa bentuknya? Bukan jannati adnin, tapi jahannam. Seburuk-buruk tempat itu adalah neraka jahanam. Yaslaunaha, mereka akan memasukinya. Fabisal mihad, maka itulah dia seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Mihad, tempat tinggal. Ya. Nah, kita lihat tafsirnya apa? Dari mulai ayat 53 tadi ya. Mulai dari ayat 53 kan, terakhir kita sampai ayat 52 kan. Dan sesungguhnya di hadapan mereka orang-orang bertakwa di surga sana ada istri-istri dari kalangan istrinya yang waktu di dunia, ditambah lagi 2 istri dari kalangan bidadari, dan mereka tidak berkelahi. Istri-istri tadi tidak berantem. Di dunia kan bisa berantem, lempar-lemparan piring. Di surga nggak ada istri orang beriman di surga sama bidadari surga yang Allah hadiahkan kepada setiap laki-laki beriman itu tidak akan berkelahi. Jadi Bu Haji Baso nanti nggak akan marah sama Pak Haji Baso ketika di surga nanti Haji Baso dikasih 2 bidadari surga, nggak akan marah, seneng malahan. Ya, kalau di sini jangan coba-coba lah. Ya. Dah, kemudian berikutnya. Pada ayat ini, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-53, Allah berfirman ini. Kita lihat dari ayat 53 ini sampai ayat 56 ya, sampai ayat 56. Kita lihat tafsirnya. Nih. Ini dia. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian pada hari perhitungan amal. Pada hari perhitungan amal maksudnya pada hari kiamat, maksudnya begitu. Ini tafsirnya. Hadza ma tu'aduna, inilah apa yang kalian dijanjikan. Ai maksudnya ma yu'adul muttaqun. Inilah apa yang yu'adu, selalu dijanjikan al-muttaquna kepada orang-orang yang bertakwa. Ai atau kul, katakanlah Muhammad lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini Pak, ayat ini kan bunyinya kalau kita lihat satu kalimat ini saja, ayat 53 ini susunannya kan agak aneh. Kalimat itu biasanya tersusun dalam bahasa Indonesia terdiri subjek, predikat, objek. Ya, kalau dalam bahasa Arab fi'il, fa'il, maf'ul. Atau mubtada, khobar. Itu subjek sama predikat gitu aja. Ya. Nah, di sini hadza, inilah ma apa yang tu'aduna, kalian dijanjikan liyaumil hisab, untuk hari perhitungan. Inilah apa yang dijanjikan kepada kalian pada hari kiamat. Itu maksudnya kul, katakanlah Muhammad lil mu'minina, kepada orang yang beriman. Hadza, jadi di depan ini ada kalimat yang mahdzuf, tersembunyi. Itu menurut pakar bahasa Arab begitu itu boleh, bisa di antara ahli-ahli nahwu itu ya. Jadi ada pendahuluannya kalimat yang berbunyi begini ya. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasul, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Hadza ma tu'adun, inilah apa yang dijanjikan kepada kalian. Nah ini loh, kul
lil mu'minin hadza ma tu'adun liyaumil hisab, pada hari perhitungan. Liyaumil hisab maksudnya fi yaumil hisab, yang dijanjikan kepada kalian orang-orang beriman oleh Allah di hari perhitungan amal, di hari kiamat nanti. Itu tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir begini, hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, inilah apa yang dijanjikan kepada kalian pada hari perhitungan amal. Maksudnya yaitu hadzal ladzi dzakarna, inilah yang kami telah sebutkan, min sifatil jannah, dari sifat-sifat surga, dari ciri-ciri surga, allati wa'adaha, yang dia Allah menjanjikan surga itu li ibadihil muttaqin, untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa hamba-hamba Allah yang bertakwa? Allati, yang hamba-hamba Allah yang bertakwa tadi, yasiruna, mereka nanti akan menuju ilaiha, kepadanya, kepada surga. Mereka nanti akan menuju ke surga. Kapan? Ba'da nusyurihim, sesudah bangkitnya mereka, sesudah bangunnya mereka, wa qiyamihim, dan bangkitnya mereka, berdirinya mereka, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, wa salamatihim, dan sesudah selamatnya mereka, minan nari, dari neraka. Jadi orang-orang bertakwa, orang beriman itu di alam kubur, begitu dia dikubur, tiap hari ditemenin sama amalnya. Amalnya adalah orang-orang yang menyenangkan. Kalau perempuan ya ditemani orang-orang perempuan yang cantik-cantik. Kalau yang meninggal laki-laki ditemani orang laki-laki yang ganteng-ganteng, menyenangkan, baunya harum. Kalau ditanya, siapa kamu? Saya ini sholatmu. Nah ini siapa? Saya ini bacaan Qur'anmu. Ya saya ini siapa lagi ini? Saya ini perbuatan baikmu sama orang tuamu. Jadi amalannya diwujudkan manusia, diwujudkan makhluk. Mana-manis. Sampai hari kiamat, tidak terasa lama. Kita nunggu lawas gak kiamat-kiamat. Ya, yang dalam kubur gak merasa lama dia. Ya. Nah setelah mereka nanti bangkit dari kubur mereka dan sudah selamat dari neraka, tsumma akhbaro anil jannah, kemudian Allah memberitakan tentang surga, annahu, bahwasanya dia surga itu, bahwasanya dia la faragha laha, bahwasanya la faragha, tidak ada selesai, laha, baginya, tidak ada faragh itu luang, selesai, kosong, laha, bagi surga. Di surga itu tidak ada sesuatu yang selesai, itu enggak ada. Ada terus, sudah enggak ada kegiatan yang selesai, itu enggak ada. Walang qidha, dan tidak ada sesuatu yang habis, wala zawala, dan tidak ada hilangnya, tidak ada hilangnya, walantihaa, dan tidak ada berhentinya. Jadi kegiatan di surga bagi orang-orang beriman yang menyenangkan itu tidak ada berhentinya, tidak ada selesainya, tidak ada hilangnya, ada terus pokoknya. Faqala, maka Allah berfirman, memberitakan tentang keadaan di surga sebagaimana firman-Nya di ayat yang ke-54 ini. Hadza, inilah, kata Allah, inna hadza, sesungguhnya inilah, la rizquna, sungguh pemberian kami, rizquna, pemberian kami. Rozaqo yarzuku, itu memberi. Rozaqo, dia telah memberi, yarzuku, dia sedang atau akan memberi. Rizkon, pemberian. Kita bilang rezeki. Rezeki itu pemberian. Arti bahasa Indonesia itu pemberian. Makanya rezeki itu bukan berarti cuma duit saja. Apa saja yang kita dapat dari Allah, dari orang, pemberian orang, hakikatnya itu dari Allah. Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberi kepada sampean. Kamu itu kasih itu. Sugeng itu lagi kepingin jeruk itu, kamu kasih jeruk sana. Ya, dia beri jeruk, kasihkan ke saya gitu. Itu Allah yang menggerakkan hatinya itu.
Nah, wujudnya orang ngasih jeruk kepada saya, ya saya dikasih jeruk ya bilang jazakumullahu khairan, gitu aja sudah, makan. Ya gitu loh Pak. Ya, jadi ini bukan berarti aku minta jeruk, aku lagi puasa Pak ya. Jadi sesungguhnya inilah pemberian kami malahu min nafad, tidak ada baginya sesuatu yang habis. Jadi di surga sana enggak ada yang habis, itu enggak ada. Kakaulihi, ayat ini kata Ibnu Katsir, ini lebih bedanya Ibnu Katsir dengan Al-Baghawi. Ibnu Katsir dalam menerangkan setiap ayat Al-Qur'an itu selalu beliau bandingkan dengan ayat yang lain. Itu kehebatnya Ibnu Katsir. Sama seperti itu Asy-Syinkiti, ahli tafsir Asy-Syinkiti itu kalau dia dalam kitab tafsirnya selalu satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Itu hebatnya Ibnu Katsir di situ. Kepiawaiannya beliau rahimahullah. Ya. Nih, di ayat ini kakaulihi maknanya sama seperti firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 96 yang berbunyi begini. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Tuh Pak. Ma indakum, apa saja yang ada pada kalian, yang fadu dia akan habis. Wa ma indallah, dan apa saja yang ada di hadapan Allah bakin. Tulisannya bakin, membacanya baqo. Baqo. Itu. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqo. Apa saja yang ada di hadapan kalian wahai manusia, semuanya akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah sana, yang ada di hadapan Allah sana tidak akan pernah habis, selalu bakin, selalu kekal tersedia. Gak ada oksigen habis seperti di sini, gak ada. Sekarang ini se-Indonesia lagi sibuk cari oksigen untuk alat bantu nafas orang-orang yang kena Covid, naudzubillah min dzalik. Makanya saudara, kalau kita lagi sehat, kita bisa bernapas lega, itu bilang alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa bernapas ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kita jarang kayak gitu sih. Enggak ada alhamdulillahnya. Begitu kena Covid, napas ini sesak Pak, menyedot udara tuh enggak bisa kok. Waktu aku kena Covid itu baca Quran tuh nggak bisa Pak, satu kalimat tuh yang paling pendek, kul huwallahu ahad tuh nggak bisa, terputus-putus, seperti ada yang menahan di sini gitu, masya Allah. Nah, yang sekarang ini, yang varian Delta lebih ganas lagi Pak. Nanti keluar lagi anaknya Pak, Lambda namanya, anaknya Delta tuh Lambda. Atau ada lagi yang bilang varian Delta ini masih punya cucu dulu dia, sebelum punya cucu nanti baru dia beranak lagi gitu. Varian Delta A1 gitu, nanti pusing. Maka sampean nggak usah percaya sama omongan manusia itu, kan teorinya manusia itu, ya. Kita percaya saja sama Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita berusaha semaksimal kita sebisa mungkin yang dibenarkan oleh syariat. Ya, kita lanjutkan dulu. Apa yang ada di hadapan kalian semuanya akan habis. Makanan bisa habis, oksigen bisa habis, minyak bisa habis, bensin bisa habis, ya, uang bisa habis, jabatan bisa habis, kecantikan, ketampanan bisa habis, kenikmatan bisa habis, kesehatan bisa habis, semuanya bisa habis. Wa ma indallahi baqa, dan apa yang di hadapan Allah akan selalu kekal, pasti kekal, selalu ada terus. Ini wa kaqaulihi kata Ibnu Katsir, dan ayat ini juga sama seperti firman Allah dalam surat ini, surat Hud, surat yang ke-11 ayat 108. Ata'an ghaira mazduz. Ini ya di surat Hud, surat yang ke-11 ayat 108. Kita tengok sebelumnya bunyinya kayak apa. Surat Hud, surat yang ke-11 dibilang di sini ayat 108 ya. Berarti di ayat 107 itu bunyinya apa? Ini. Ini bercerita tentang orang-orang yang berada di neraka, orang-orang yang akan celaka di akhirat, dan orang-orang yang bahagia di akhirat.
Fa ammal ladzina syaqu fa finnar. Maka adapun orang-orang yang mereka celaka di akhirat, fa finnar, maka mereka di neraka, hum fiha, lahum fiha, untuk mereka di dalamnya, di dalam neraka, zafiru wa syahiq. Zafirun, ada apa zafirun? Ada malapetaka, bencana, ya, wasyahikun, dan ada jeritan, ada teriakan. Jadi orang yang dimasukkan dalam neraka nanti mereka melihat keadaan yang mengerikan dan teriakan-teriakan orang. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka sana, madamatis samawati wal ard, selama kekalnya langit dan bumi, illa masya'a rabbuk, kecuali kalau Allah Tuhanmu menghendaki, dia mau dikeluarkan dari neraka. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu wahai Muhammad, fa'alul lima yurid, sungguh dia maha berbuat kepada apa saja yang dia ingini, dia kehendaki. Kalau orang yang celaka seperti itu nasibnya. Sebaliknya, wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang mereka nanti akan dibahagiakan, orang-orang yang bahagia di akhirat sana, fafil jannati, maka mereka nanti berada di dalam surga, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalamnya, madamatis samawatu, selama kekalnya langit, wal ardu, dan bumi, mereka tinggal selama-lamanya, illa, kecuali masya'a rabbuk, apabila Allah Tuhanmu menghendaki, dia, ya, menghendaki apa yang dia beri, ya. Nah, pemberian di surga sana ata'an ghaira mazdud, pemberian sebagai pemberian yang ghaira, tidak ada mazdud, tidak ada putusnya, tidak ada habisnya. Nah, itu Pak, di sana tuh nggak ada yang habis, tuh nggak ada. Ya, kembali ke sini tadi. Lalu Ibnu Katsir juga mengatakan wa ka qaulihi, dan ayat ini juga sama seperti firman Allah dalam surat Fussilat ayat 8. Lahum ajrun ghairu mamnun, lahum, untuk mereka orang-orang yang menjadi penghuni surga, ajrun, ada balasan, pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya, tidak ada habis-habisnya. Ai, yaitu ghairu maqtu'in, kata Ibnu Katsir, tidak ada potongan, tidak terputus, terpotong, itu enggak ada. Wa ka qaulihi, sama seperti firman Allah, ukulaha daim, buah-buahannya di sana kekal, makanannya kekal, selalu ada terus, wa dhilluha, dan juga naungannya kekal terus menerus ada, enggak ada lagi sengatan panas matahari. Tilka, itulah uqba, kesudahan, alladzina taqau, orang-orang yang bertakwa waktu di dunia, wa uqbal kafirina, sedangkan kesudahan orang-orang yang kafir, annaru, adalah neraka. Orang-orang kafir sekarang di dunia ini enak-enak Pak, nggak ada mereka pakai sholat, ngaji apa, nggak ada. Ya, mereka bersenang-senang, duitnya banyak, berpesta pora terus kegiatannya, senang-senang, berfoya-foya. Nah, nanti di akhirat mereka akan dibakar oleh Allah di neraka sana. Dia dikasih kenikmatan tidak mau bersyukur. Ya. Lalu Ibnu Katsir mengatakan wal ayatu fi hadza katsiratun jiddan, dan ayat-ayat tentang ini banyak sekali. Ibnu Katsir bilang banyak. Kalau aku terangkan semuanya habis nanti waktunya. Ya, jadi nanti kita lanjutkan. Ya, di ayat yang ke-55 ini ada, tapi besok pagi aja insyaallah ya.
Jadi hari Rabu insyaallah. Cukup sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.